Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Komunitas Kediri Bapak Joko Wiono beserta keluarga, rekan-rekan, para sesepuh, senior, dan semua yang hadir pada kesempatan ini, ibu-ibu sekalian yang kita banggakan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpah nikmat karunia sehingga kita bisa duduk bermuajahah bersama-sama. Tiada lain niat dan tujuan kita untuk bersama-sama berkumpul menyambung tali silaturahmi, khususnya dalam wadah komunitas Kediri ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah, manfaat, fitin, wa dunya wal akhirah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa tercurah limpahkan keridhaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, rekan-rekan, saya tidak bermaksud ceramah ya. Mungkin semuanya sudah paham, cuma kita saling mengingatkan ya, karena manusia itu sifatnya lupa, makhlul khoto wa nisyan, sifatnya lupa. Jadi perlu untuk saling mengingatkan ya. Bukan kadang kita nggak ngerti, cuma kadang lupa atau kadang mengabaikan, sehingga perlu adanya kita saling mengingatkan. Kalau kita lihat yang hadir lumayan banyak ini. Tapi pesan saya ya untuk pengurus, ketua khususnya, jangan lelah-lelah. Tapi kalau tujuannya kita manusia, besok sudah lelah ya. Kalau tujuannya lillahi ta'ala, berharap pada Allah, yang datang sedikit banyak nggak ngaruh ya. Tapi pada substansi tujuannya. Tapi kalau kita berharap pada manusia, nggak hadir, kecewa. Kalau udah sifat tumbuh sifat kecewa, nanti akan kita buruk sangka. Kalau sudah buruk sangka, nilainya akan negatif. Yang jadi nggak jadi kumpulan. Nah, tambah kita bermusuhan. Jadi tujuan berkumpulnya kita, tambahnya silaturahmi, tambahnya teman, tambahnya manfaat dan barokah. Insya Allah. Yang begini nih kok diundang nggak datang, itu bagian daripada apa ini, yang penting tugas kita sudah menginformasikan. Datang enggak itu tergeraknya dari sana ya. Maka enggak perlu kita wah kok enggak datang ya, terus begini dan begitu ya. Paling tidak kita doakan ya yang enggak hadir, yang mudah-mudahan beri kesehatan nanti bisa hadir kumpul. Rekan-rekan jamaah sekalian, kita harus bangga untuk pertama-tama ya adanya perkumpulan ini, karena akan mengingatkan kita ya di mana kita lahir, di kota Kediri. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang saya banggakan ya, ada dua kalimat. Kalau kita bersyukur pasti makmur ya. Kalau kita bersabar pasti akan mendapatkan berkah. Sebaliknya kalau nggak syukur kita hancur. Kalau nggak sabar bubar. Ini ya. Maka dikatakan Imam Ghazali dua hal yang mewajibkan kita untuk bersyukur. Supaya apa? Supaya
nikmat yang ada pada kita itu ditambah. Karena dengan syukur itu memberikan ikatan supaya nikmat itu tidak pergi atau bahkan pindah ke lain. Karena apa? Kalau tidak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Sebaliknya kalau nggak syukur, azabnya sangat pedih. Lawan dari kata syukur itu kufur. Diberi apapun ya, nggak ada syukurnya, ngeluh terus. Bagaimana kita akan mendapatkan nikmat yang besar, sedang nikmat yang ada aja kita tidak bisa mensyukuri ya. Karena kunci untuk mendapatkan atau tambahnya nikmat itu dengan kita bersyukur. Syukur yang paling ringan itu dengan kalimat bilisan biqauli alhamdulillah, dengan ungkapan itu ya. Tapi sebagai substansi syukur itu implementasinya menggunakan nikmat yang ada sebagaimana harapan pemberi nikmat ya. Jadi jangan digunakan nikmat ini yang justru mendatangkan murka pemberi nikmat. Contoh yang paling mudah ya, kalau kita dikasih sarung oleh Pak Joko ya, ketua komunitas, harapannya ngasih sarung buat sholat untuk baik. Tapi kalau sarung ditaruh di pundak terus bergadang malam untuk main kartu, terus ada judinya, kira-kira yang ngasih enak tidak? Tidak ya. Yang ada justru yang ngasih itu malas ya. Ya. Yang ada wah, dia malah ngomong nanti tidak aku kasih lagi. Tapi kalau dia digunakan baiknya, wah senangnya dia. Pasti akan timbul, lain kali aku tambah dan aku kasih. Itu contoh yang ringan ya. Jamaah hadirin rahimakumullah, dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman itu maha pengasih ya. Nah, ini Rahman. Kalau Rahman Rahim, ada Rahman Rahim lengkap, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha pengasih, biar maksiat, biar dia nyembah atau tidak, dikasih karena hamba ciptaannya. Kalau sifat rahimnya dikasih hanya pada orang-orang yang baik, yang menggunakan nikmat itu dengan baik ya. Nah, implementasi daripada syukur adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau kita dikasih badan, dikasih sehat, kita gunakan badan ini, sehat ini untuk hal-hal yang baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinggung dalam surat Ar-Rahman ini yang suratnya sebanyak 78 ayat. Tidak kurang dari separuh ayat ini mengatakan fabi'ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Menerangkan bahwa ayat ini begitu banyak nikmat Allah ya. Kalau Imam Ghazali membagi nikmat itu ada dua, nikmat dunia, nikmat akhirat. Nikmat makrifat dan nikmat terhindarnya dari mudarat. Nikmat makrifat itu nikmat dikenakannya kita kepada Allah ya. Nikmat mudarat dijauhkanlah kita dari musibah, wabah, bala, mara, bahaya. Yang dimaksud musibah ini tidak hanya musibah fisik, tapi lebih besar lagi adalah musibah yang mengancam pada
keyakinan hati kita, yakni kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah hadirin rahimakumullah, tidak ada seorang sastra ataupun ahli puisi di dunia ini pun yang menggunakan kalimat yang diulang-ulang sampai puluhan kali. Ya, kalaupun ada yang diulang sekali dua kali akan mendapatkan kejenuhan, tidak enak, pantunnya atau sastranya jelek. Ya. Tapi surat Ar-Rahman ini diulang-ulang lebih dari 30. Fabi'ayyi ala. Di situ tidak mendapatkan satu kejenuhan tapi keindahan, karena nikmatnya Allah begitu banyak. Nah, jemaah hadirin rahimakumullah, waktunya singkat, saya singkat ya. Terus bagaimana kunci supaya kita menjadi ahli syukur, ahli nikmat? Karena kalau kita berorientasi nikmat itu materi, maka sangat dangkal ya. Kita sudah sholat duha berkali-kali, kok tidak kaya-kaya ya, tetap gini-gini aja. Adanya kalian bisa sujud bila sholat duha itu adalah nikmat yang besar ya. Karena kelak itu orang-orang kalau sudah meninggal, siapapun mereka, dia punya penyesalan dua hal. Yang pertama, pengen balik ke dunia supaya bisa apa? Bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adanya bisa sujud, sholat duha. Tapi kalau orang kasihnya tuh ya sholat duha cuma materi uang, kok tidak dapat kaya-kayaan. Padahal adanya kamu terdorong bisanya sujud kepada Allah, itu adalah nikmat. Yang kedua, pengen ke dunia balik, dia pengen beramal baik, beramal soleh. Di antaranya bisa sedekah kepada, berbagi kepada sesama. Itu ya. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, luar biasa teman-teman di komunitas Kediri mengajak kebaikan, tidak hanya mengajak juga berbagi dan seterusnya ya, luar biasa. Dan hal ini menjadi satu catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini dibilangnya dunia hanyalah dunia nyata, akhirat hanya cerita. Nanti sebaliknya ya, dunia hanya cerita, akhirat nyata. Yang pertama untuk menjadi ahli syukur adalah ya, hati tidak merasa memiliki apapun itu kecuali semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mempunyai sifat memiliki, selalu memiliki, ini punyaku, maka dia akan punya sifat takut kehilangan. Kalau sudah takut kehilangan, dia nggak punya. Biar di dalam rumah yang bertembok tinggi atau pagar yang kuat, pagar besi. Karena apa? Rasa takut kehilangan. Wah, punyaku, nanti ini hilang, apa ini hilang ya. Tapi kalau dia hanya mempunyai sifat bahwa ini adalah titipan miliki, maka suatu saat yang dititipin itu akan diambil titipan itu, maka dia pun tidak akan merasa susah, karena itu adalah merasa titipan. Maka semuanya sesungguhnya di dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, jabatan, ya, harta, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan menjadikan dunia itu tidak di dalam hati, cukup di tangan. Supaya apa? Tidak kikir ya. Kalau kita menjadikan dunia di hati, akan timbul sifat pelit, karena susah, merasa ini punyaku segalanya, nyarinya susah ya, seterusnya. Nah, itu intinya ada. Untuk menjadi ahli syukur harus
adanya sifat dalam hati, tidak merasa memiliki. Yang kedua, dalam situasi kondisi apapun, ya, harus senantiasa mengucap alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Karena apa? Ketika dipikir-pikir, ya, musibah atau kesusahan ini tidak sebanding daripada nikmat yang Allah berikan. Kira-kira banyak senangnya atau susahnya kita ini? Banyak senangnya. Adapun susah gelisah bagi orang-orang mukmin, orang muslim, dikatakan dalam hadis, kesusahan, kegundahan yang menimpa kamu tidaklah kecuali menggugurkan daripada dosa-dosa. Kalau kita sabar. Selanjutnya untuk menjadi ahli syukur yang ketiga adalah, ya, menggunakan nikmat itu sebagaimana harapan. Yang pertama, ya, ketika utusan sang raja memberikan kuda kepada si A ini, ya, pemuda si A, dia berucap, wah, kudanya hebat, luar biasa, perbekalannya mantap, ya, makanannya, kudanya gemuk, dielus-elus, ya, dibeleh-beleh, hebat. Tapi dia lupa, saking senangnya dengan kuda itu dan perbekalannya, tidak sempat ucap terima kasih. Atau kuda itu diberi untuk apa? Nah, ini si A, ya, lantas disibukkan dengan nikmat itu. Yang kedua, si B, dengan kuda itu dia menyampaikan terima kasih kepada si pemberi. Terima kasih, alhamdulillah, ya, kami perjalanan jauh dan akan kami, ya, kuda ini engkau telah berikan, terima kasih banyak, ya. Les-lesnya daripada kuda ini dan perbekalannya dinikmati. Yang ke-C, ya, dia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan untuk apa kuda ini diberi kepada kami, ya, bahwa kuda ini diberi oleh sang raja kepada kamu supaya kamu mencapai tujuan dengan mudah dan lancar. Nah, karena dia mau menghadap sang raja. Intinya dapat kita ambil kesimpulan dari 3 contoh ini, seseorang yang mendapat nikmat dari Allah, sifat yang pertama tadi si A, dia lupa berterima kasih, bahkan untuk apa nikmat itu digunakan tidak tahu. Yang ada dia disibukkan dengan dunia, dengan nikmat itu, sehingga sampai lupa pada sang pemberi nikmat. Yang ke-B masih lumayan, masih mau berucap alhamdulillah, walaupun implementasinya tujuan kuda ini diberikan untuk apa belum tahu. Yang ke-C itu ahli syukur, dia terima kasih, tahu digunakan nikmat ini untuk apa dengan baik. Yang terakhir, senantiasa berterima kasih kepada seorang yang menjadi jalannya nikmat. Ya, contohnya seseorang anak tidak dikatakan bersyukur kalau dia tidak berbakti atau berterima kasih kepada kedua orang tua. Begitu juga kita dengan sesama yang telah berikan kebaikan menolong kita. Intinya dengan kita lam yaskurun nas wa lam yaskurullah, tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah kalau tidak mau bersyukur kepada sesama yang telah memberikan manfaat jalannya nikmat. Ini yang jadi renungan kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Intinya mudah-mudahan harapannya dapat menambahkan semangat kita, bukan menceramai tapi kita mengingatkan, ya, karena kadang kita sifatnya lupa. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.